Ruang Literasi Radio Kota Batik. Waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Arif Utamadi di Perjalanan Serbuk ya. Di edisi Senin 17 November 2025. Nah, gimana kabar Anda? Nah, ini cuacanya di Kota Pekalongan sudah hujan sejak siang tadi ya. Dan sepertinya ini masih ada sisa-sisa gerimis gitu ya. Basah deh jalannya ya. Nah, yang penting ya semoga aja cuaca hujan ini membuat kita jadi seger ya untuk menjalani aktivitas apapun itu di malam hari ini. Nah, sama seperti yang saya jalankan untuk malam hari ini, menemani Anda di Serbuk Senin Berbuku seperti biasa ya. Ada buku yang akan saya bacakan kepada Anda dan tentunya Anda juga bisa ikutan nimbrung nih untuk ya memberi tanggapan atas apa yang saya baca selama 2 jam ke depan ya. Nah, buku yang saya baca masih buku yang sama, yaitu buku judulnya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855, karya dari Peter Carey. Nah, kemarin sudah masuk ke bab ke-10 ya, kalau tidak salah. Ya, bener gak sih? Bener ya. Perlawanan terakhir Perang Jawa 1825 sampai 1830. Dan sudah masuk ke bagian berapa ini? Di bab ini 1, 2, 3 mana 3, 4, 5 mana 5, 6, 7 ya. Kita masuk ke judul kecil yang ke-7 dalam bab ke-10 ini. Judulnya Satria dan Santri, putusnya hubungan Kiai Mojo. Nah, ini kayaknya akan menjadi seru karena memang ya dalam periode Perang Jawa ini sempat terjadi konflik antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo. Tapi apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? Nah, dan bagaimana kemudian akhirnya ya keduanya ini kemudian berjuang. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, simak terus di Serbuk Senin Berbuku. Nah, saya tunggu juga yang mau gabung ya, dipersilakan melalui telepon melalui WhatsApp di 08554200912 ya, dipersilakan. Oke, saya mau absen dulu yang sudah hadir malam hari ini. Ada Takim di Ambo Kembang hadir. Pak Melu perang katanya, mau ikutan perang. Perang apa? Mas Jagil di Coprayan juga ikutan hadir ya malam hari ini di RKB FM dari Jagil Coprayan. Salam-salam buat kawan-kawan semua yang dengerin Serbuk lembur sambil nyimak Mas Ribut cerita nih. Yeah. Bukan cerita ya, tapi bacakan buku ya. Iya, jadi ini nggak cerita gitu ya. Oke. Yang mau absen lagi boleh dong kirim aja atensi di 08554200912 ya, sambil mengerjakan tugas, menjalani apapun itu ya aktivitas Anda. Mungkin yang sedang berkendara ya di dalam mobil barangkali sambil dengerin RKB ya. Nah, silakan sambil ya menepi sebentar lah ya. Terus kemudian kirim atensi. Nah, saya hadir nih. Malam hari ini saya masih di perjalanan menuju kemana gitu kan. Siapa tahu ada apa ya sedikit yang bisa dilaporkan dengan penangkapan ataupun bukan penangkapan seseorang, tapi tangkapan suara yang bisa disimak melalui radio di mobil Anda. Karena kemarin ya ketika berjalan ya perjalanan ke kajian itu rasanya ya suaranya timbul tenggelam nih. Baik, kita langsung saja menuju ke bagian Satria dan Santri ya. Putusnya hubungan Kiai Mojo. Nah, oke.
Ini yang ditulis oleh Peter Carey. Mengapa para santri itu ramai-ramai merapat ke Diponegoro? Pertanyaan ini layak diajukan karena secara historis hubungan antara Keraton Mataram dan komunitas-komunitas santri lebih banyak ditandai oleh permusuhan ketimbang kerjasama. Kita dapat memutar kembali peristiwa berdarah saat Sunan Amangkurat I berkuasa antara tahun 1646 sampai 1677. Ketika ribuan tokoh agama dan kaum kerabatnya dibantai di alun-alun Keraton Pleret sekitar tahun 1650. Begitu pula perang-perang suksesi di Jawa pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18 menjadi saksi ketegangan antara keraton dan kauman atau komunitas agama yang kuat. Para ulama yang dihormati para ulama yang dihormati seperti ulama di Kajoran, Panembahan Romo sekitar tahun 1620 sampai 1680 ya, ikut memberontak melawan kekuasaan raja. Juga seperti pemberontakan yang dipimpin oleh bangsawan muda asal Madura yang saleh, Raden Trunojoyo, yang hidup pada era 1649 sampai 1680. Di tahun 1676 sampai 1680 pemberontakan itu dilakukan. Lalu, mengapa Perang Jawa begitu berbeda konstelasinya? Nah, keunikan masa pendidikan dan pengasuhan Diponegoro oleh Mbah Buyut putrinya yang terkenal keras di Tegalrejo banyak berperan di sini. Sehingga komitmen pribadi pangeran terhadap Islam dan kontak-kontaknya yang luas dengan para santri di Jawa Tengah bagian selatan menjadikannya seorang bangsawan Jawa yang tidak seperti bangsawan umumnya. Hal ini juga problematis sebab muncul pertanyaan berikut di mana persisnya pangeran meletakkan kesetiaannya. Apakah dalam hatinya ia masih tetap Pangeran Yogya dengan pengaruh santri pada masa kecil dan masa mudanya yang unik? Atau ia seluruhnya telah membuang kehormatan yang layak diterimanya sebagai seorang kesatria, pangeran prajurit, seperti ayah mertuanya Raden Ronggo, dan bergabung mengadu nasib bersama para santri dan ulama? Menurut pengarang Babad Diponegoro versi Surakarta, jawabannya sangat jelas. Seperti dikutip Peter Carey berikut ini. Pura-pura saja ia mengabdi pada agama dan sering pergi bertirakat dan berbaik-baik dengan para santri. Ia telah membuang kehormatan sebagai kesatria dengan menerima kehormatan dari para santri. Ia bergaul dengan orang urakan sampah bangsa dan dengan sombong mengajak perang, padahal kaum santri itu bobotnya seberapa. Sumber Jawa lain pada masa yang sama, yaitu buku Kedung Kebo, mengatakannya dengan lebih sinis lagi. Bagi pengarang teks ini, otentik tidaknya komitmen religius Diponegoro bukanlah isu utama. Apa yang lebih penting adalah patut tidaknya keputusan pangeran untuk menyerahkan kekuasaan politik ke tangan para santri. Lagi-lagi, jawaban yang muncul seluruhnya negatif. Seperti dikutip Peter Carey berikut ini. Santri tidak dapat memerintah negara karena ia sudah watak kaum santri. Mereka hanya mencari kepentingan mereka sendiri dan tidak mampu memangku negara karena pikirannya sempit. Sangat berbeda dengan harisma seorang raja. Masalah lagi
Masalah bagi Diponegoro adalah bahwa ia sedang menjalankan perang suci. Untuk maksud ini, ia perlu dukungan para santri agar mampu menginterpretasikan dengan tepat mandatnya berdasarkan Al-Quran. Tetapi, ia juga tetap seorang pangeran Jawa yang benar-benar tulen seperti ditegaskan beberapa pengamat Belanda. Sebagai tokoh keturunan Kesultanan Yogyakarta yang terkemuka, pangeran secara alamiah berpikir tentang bagaimana membentuk suatu keraton dengan semua pernak-pernik monarkinya, sekalipun dengan warna Islam, terutama warna Islam Jawa yang khas. Gambaran kerajaan ini diperkuat oleh pemberian gelar-gelar bagi keluarga dekatnya, mengawinkan para pendukung kunci dengan kaum kerabatnya, dan memimpin upacara-upacara grebek di mana hadiah-hadiah tradisional dibagikan. Ia mengangkat salah seorang penasihatnya yang santri menjadi pelawak istana Haji Ngiso dan memberikan payung kuning, payung kerajaan pada pengikutnya yang keturunan pangeran. Bahwa simbol-simbol resmi keraton ini digambarkan dalam sumber-sumber Jawa sebagai pertanda perang suci atau pratondo perang sapil, mencerminkan kebingungan terhadap apa yang sedang dilakukan Diponegoro. Apakah ia sedang berjuang mendirikan suatu keraton baru, ataukah ia sedang berjuang menegakkan suatu tata moral baru? Dan kalau begitu, apakah keluhuran agama Islam akan dipulihkan sebagaimana dituntut oleh para penasihat agamanya? Ketika Kiai Mojo menyerah kepada Belanda pada 12 November 1828, menjadi jelas bahwa hubungannya dengan pangeran telah putus. Dan hal itu terjadi terutama karena alasan-alasan di atas. Sebagaimana pengakuan Mojo kepada pihak Belanda yang menangkapnya. Gagasan pertamanya yang membuat saya rela ikut berperang adalah bahwa Diponegoro menjanjikan saya untuk memulihkan agama Islam, agama kami. Karena percaya akan hal ini, saya bergabung dengan sepenuh hati. Tetapi belakangan hari saya menemukan bahwa ia bukanlah tujuan realnya. Karena dengan cepat ia mulai merancang dan membangun sebuah keraton baru. Saya kembali mengingatkan yang ditanggapinya dengan begitu kelirunya, sehingga kami bertengkar sengit. Sejak saat itu, saya tidak lagi sejalan dengannya, yang membuat dia memerintahkan saya untuk mengakhiri perang dengan satu dan lain cara. Bukti sangat jelas tentang perselisihan antara dua pemimpin utama perang Jawa memunculkan pertanyaan tentang hakikat kepemimpinan Diponegoro. Bagaimana menjelaskan hancurnya hubungan yang semula saling mendukung ini? Salah satu unsur penyebabnya adalah rivalitas antar daerah yang tadi telah disinggung di atas. Basis Diponegoro adalah Mataram, sedangkan loyalitas Mojo adalah kepada Pajang, khususnya Kabupaten Boyolali, wilayah Surakarta sekarang. Setelah Mojo bergabung dengan Pangeran di Selarong pada Agustus 1825, banyak ulama pengikutnya ikut bergabung dalam satuan-satuan resimen elit pangeran, Turkio, Arkio, Bulkio, atau ditunjuk menempati posisi-posisi dalam pemerintahan sipilnya. Di ujung Agustus 1826, ketika sebagian daerah asalnya Pajang sudah berada di bawah kontrol pangeran, Mojo mulai mendorong-dorong agar segera dilakukan serangan besar-besaran ke Surakarta. Mojo melihat semua ini disebabkan pengaruh pribadinya, sambil sesumbar bahwa generasi para pangeran terdahulu di Surakarta belajar di bawah bimbingan ayahnya, Kiai Baderan, dan sekarang anak-anak mereka adalah murid-muridnya. Ia juga mengecilkan peran pangeran di Surakarta
dengan mengatakan bahwa keraton Sunan tidak lagi bersimpati padanya. Diponegoro semakin jengkel dengan sikap Mojo yang takabur ini. Perselisihan itu berpengaruh menghambat momentum gerak maju pasukan. Beberapa minggu yang penting lewat begitu saja, dan ketika pada akhirnya tentara Pangeran maju menyerang, bala tentaranya justru menderita kekalahan telak di Gowo, di sebelah barat kota itu, 15 Oktober 1826. Saling menyalahkan yang sengit terjadi. Pendukung pangeran dari keraton dan kalangan santri saling menyalahkan siapa biang penyebab kekalahan. Kalangan keraton Yogyakarta menuding Kiai Mojo dan keluarganya mendorong-dorong untuk menyerang Surakarta, sebetulnya demi kepentingan mereka sendiri di masa depan. Apa yang semula menjadi persaingan yang mengganggu saja, kini sudah menjadi konflik terbuka. Pada Agustus 1827, saat perundingan damai sedang berjalan di Salatiga, timbul lagi perdebatan besar antara Diponegoro dan kepala penasihat agamanya ini tentang hakikat kekuasaan politik. Mojo, menurut versi Diponegoro, menentang posisi pangeran sebagai Sultan Eru Cokro dengan memintanya membagi kekuasaan ke dalam 4 bagian, yaitu kekuasaan ratu atau raja, wali atau penyebar agama, pandita atau yang terpelajar di bidang hukum, dan mukmin atau orang yang terpercaya, sambil menyarankan agar Diponegoro memilih satu saja dari 4 fungsi di atas. Jika pangeran memilih menjadi ratu, Mojo mengatakan ia sendiri akan mengambil kekuasaan wali dan akan menjalankan kekuasaan agama secara mutlak. Diponegoro menolak, seraya mengatakan bahwa Mojo, yang ia selalu panggil dengan sebutan paman, yang dengan itu ia mengakui senioritasnya meski usianya lebih muda 7 tahun, ingin lebih berkuasa. Pangeran juga membuat perbandingan antara kiai dan para pemimpin agama di Giri pada abad ke-16 dan ke-17 yang menurut Diponegoro berkuasa atas Sultan-Sultan Demak. Kemudian pangeran mengusulkan agar Mojo mengambil alih saja jabatan pengulu, sambil mengutip contoh teladan Sunan Kudus di abad ke-16. Seorang wali yang dikatakan Diponegoro bertindak lebih sebagai pengulu bagi Sultan Demak dan telah membuktikan diri bertanggung jawab dan setia melaksanakan perintah raja-raja Demak. Kali ini Mojo menolak, mengatakan bahwa ia bukan datang dari keluarga pengulu dan tidak mungkin menginginkan posisi itu. Sebagai gantinya, ia menuntut pengakuan sebagai imam atau kepala komunitas agama Islam. Diponegoro menampiknya sambil menegaskan bahwa penggambaran Mojo untuk pembagian kekuasaan dalam pemerintahan kerajaan hanya kelihatan bagus saja, padahal Allah telah memilih dia dan hanya dia sebagai khalifah Nabi Allah dalam perang suci di tanah Jawa. Hanya Hyang Sukmo saja yang tahu kapan amanat itu akan ditarik. Perdebatan berlarut-larut antara Diponegoro dan penasihat utamanya ini, meski sampai membawa contoh dari sejarah para wali Jawa, ternyata sulit diselesaikan. Fakta bahwa Mojo menjadi kekuatan ideologi pendorong di balik perang dan intelektual Diponegoro yang tidak begitu mudah didikte, menciptakan keadaan di mana sulit dicari untuk titik temunya. Apa dan bagaimana persisnya pandangan Mojo? Sebuah manuskrip Jawa yang berasal dari kampung Jawa Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, di mana Kiai Mojo dan para 63 pengikutnya diasingkan pada Mei 1830, memberi pandangan bagaimana ia melihat segala sesuatu. Manuskrip itu mengatakan
bahwa Diponegoro masih mencari tujuan-tujuan duniawi. Nedi arot dunya dan melanggar syariah atau hukum agama. Upaya pangeran untuk membangun sebuah keraton adalah bukti adanya ambisi-ambisi duniawi tersebut, seperti kegemarannya mengumpulkan dan merawat keris dan benda-benda pusaka lain. Beberapa pusaka tersebut didapat melalui praktik tapa dan tirakat dan perjumpaan dengan dunia roh halus Jawa. Teks tersebut menilai kegemaran pangeran itu tidak cocok dicontoh oleh para pengikut Islam yang taat. Dengan karakternya yang keras kepala dan yakin akan pendapat sendiri, Mojo juga memendam ambisi pribadi. Hal ini dapat dilihat dari cara dia menyerah pada pertengahan November 1828 ketika ia membawa 500 anggota Bulkio, pasukan elit Diponegoro, dan mencoba membuat perjanjian terpisah dengan Belanda. Dengan begitu, diharapkan keluarganya diperbolehkan kembali ke Pajang dengan hak-hak khusus, pengakuan dirinya sebagai penata agama di keraton, dan mendapat fasilitas pengawalan sebuah barisan atau pasukan berkuda. Barisan semacam ini memang diizinkan untuk para bangsawan terkemuka pendukung Diponegoro yang membelot, seperti Sentot pasca Oktober 1829. Tapi sayangnya, Mojo gagal menyadari bahwa Belanda memang bersikap jauh lebih lunak kepada para ningrat yang menyeberang ke pihak mereka, tetapi tidak kepada santri terkemuka seperti dirinya, yang mereka anggap paling bertanggung jawab mengobarkan fanatisme agama dalam perang. Selesai perang, ketika Diponegoro dan Kiai Mojo menemukan diri mereka berada di tanah pengasingan yang sama, tanah Minahasa. Sikap dan sifat yang saling tidak cocok di antara kedua tokoh ini menjadi bahan studi yang menarik. Pangeran memang menunjukkan rasa simpatinya pada bekas penasihat utamanya ini, dengan menyesalkan pihak Belanda yang tidak membolehkan Kiai Mojo membawa serta istrinya yang berdarah Bali ikut dengannya ke pengasingan. Pangeran juga mengirim pada Mojo uang sebanyak 50 gulden dan menerima dengan baik beberapa orang pengiring Kiai itu, yang salah seorang di antaranya mungkin menjadi juru tulis pangeran untuk menulis babatnya pada tahun 1831 sampai 1832. Namun, biaya hidup bulanan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda itu sudah lebih dari cukup. Mojo menolak pemberian pangeran, seraya mengatakan bahwa biaya hidup bulanan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda sudah lebih dari cukup. Pemerintah kolonial mencium hubungan komunikasi ini sehingga mengatakan kepada Diponegoro bahwa komunikasi selanjutnya dengan Mojo tidak diizinkan lagi. Para tokoh perang Jawa tidak pernah bertemu lagi di pengasingan. Mojo wafat di Tondano pada 20 November 1849 dalam usia 59 tahun. Sementara Diponegoro wafat 6 tahun kemudian, hanya 3 bulan sebelum panglima tentaranya yang jauh lebih muda, Sentot, wafat pada 17 April 1855 di Bengkulu. Maka para pemimpin perang Jawa turun panggung, terpecah dalam kematian, sebagaimana halnya ketika mereka masih hidup, akibat pasang surutnya perang dan perbedaan ambisi pribadi serta jati diri sosial yang tak terdamaikan. Aliansi kaum kesatria dan santri telah menginspirasi Perang 5 tahun yang memperoleh dukungan sosial sangat luas dan unik dengan semangat keagamaan. Namun aliansi ini
merupakan hubungan yang sangat tidak stabil, yang seorang pangeran santri sekali Diponegoro pun tidak sanggup menjembataninya. Agaknya memang kompleks ya, perpecahan antara Diponegoro dengan Kiai Mojo. Ya itulah warna-warni dalam kehidupan ya. Kita bisa menyontohnya dengan itu tadi, bahwa ternyata agaknya memang susah untuk, tetapi bukan berarti kemudian tidak bisa terjadi ya hubungan itu. Ini persoalan balik lagi pada niat awal masing-masing pribadi. Nah, seperti yang kita alami hari ini barangkali. Kita akan bisa menjadi maju, bangsa yang maju, kalau semuanya ikut terlibat dan merasa memiliki bangsa ini bersama-sama. Bukan kemudian untuk saling terbelah ya dalam polarisasi. Dibelah-belah ke dalam kotak-kotak, ke dalam ruang-ruang yang berbeda, seolah-olah kita itu tidak pernah bisa bertemu satu sama lain. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah berkabar lewat 08554200912. Ada Syafiq di Karangdadap ya, hadir sambil katisen. Ya semoga aja cerita tentang Diponegoro yang ditulis oleh Peter Carey bisa menghangatkan. Aulia di Keradenan juga ikutan gabung. Selamat malam Mas Ribut, hadir nih Mas, nyimak acara Senin Berbuku. Semoga sih gak ngantuk. Aduh, apa saya pembikin ngantuk ya? Aduh. Oke deh, ditunggu juga yang lainnya untuk bisa gabung di sini. Nah, sambil nunggu yang lain ikutan gabung, nah ini nanti di bagian berikutnya kita akan mencoba membaca taktik militer dan politik Belanda. Nah, kira-kira apa sih Belanda itu yang dilakukan selama perang Jawa berlangsung berkecamuk? Kayaknya seru juga sih. Semakin seru nih kayaknya ya. Mau saya lanjutkan lagi atau gimana nih? Saya tawarkan kepada Anda. Yang mau ngabsen, ya silakan absen dulu, isi absen di WA di 08554200912. Saya tunggu, masih di Serbuk